Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajal hazna idza syi'ta salama ba'd. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmatullah. Para pemirsa dimanapun kita berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Kita akan melanjutkan kajian penjelasan kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid, di mana kita sampai kepada hadis Nabi sallam dari Idban bin Malik radhiyallahu anhu yang meriwayatkan dari Nabi sallam, fa inna Allah harama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Jadi hadis ini hadis yang agung yang dimana Allah SWT mengharamkan neraka bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah, yang dimaksudkan untuk mencari ridha Allah, ya, mengharapkan wajah Allah. Nah, barakallahu sekalian, pada hadis ini merupakan satu pemberitahuan selama kita meyakini la ilaha illallah, maka akan menjadikan penghalang dari api neraka. Apakah yang dimaksudkan ini setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ataukah maksud yang lain? Jadi sekalian, kalau kita lihat di tengah orang Islam itu ada muslim, ada mukmin. Kalau muslim belum tentu mukmin. Kalau mukmin pasti dia muslim. Makanya di tengah orang-orang Islam itu ada orang-orang munafik. Dan orang munafik ini oleh Allah disebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu akan berada di neraka yang paling rendah. Berarti meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak berarti baginya karena hanya di lisan saja. Ya, keyakinan perbuatan tidak sesuai dengan ketetapan la ilaha illallah, Allah tetapkan dia di neraka. Padahal Rasulullah menyebutkan bahwa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dengan ucapan itu mengharap ridha Allah, mengharap wajah Allah, maka dia akan terhalang dari api neraka. Orang munafik itu, mereka mengucapkan la ilaha illallah, tetapi mereka tidak yakin di dalam kalbunya dan tidak sesuai dengan perbuatannya, hanya sebatas di lisan saja. Dan karena itu janganlah kita menjadi orang munafik, karena kata-kata wajah Allah, mengharap wajah Allah, ini harus mengandung dua hal. Mengandung keikhlasan dan mengandung kejujuran. Jadi harus mengandung keikhlasan dan mengandung kejujuran. Ikhlas dalam arti dia sadar dirinya sebagai hamba Allah untuk melaksanakan dirinya sesuai dengan ketentuan Allah, dengan syariat Allah, sehingga perintahnya dijalankan, larangannya ditinggalkan. Dan itu dilakukan dengan sejujur-jujurnya. Tidak ada kepura-puraan, tidak sama antara keyakinan, perbuatan dan ucapan seperti orang munafik itu. Makanya hadis ini tidak berlaku bagi orang munafik. Begitu pula orang yang mengikuti aliran sesat. Orang mengikuti aliran sesat itu, kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, maka dia sesat jalan. Ya, sehingga Allah ingatkan kepada kita dalam surat Al-An'am ayat 193, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalanku yang lurus, kata Allah, ikutilah jalan itu. Jangan ikuti jalan-jalan lain, nanti kamu tercerai-beraikan, tidak sampai tujuan. Demikian Allah wasiatkan kepada kita supaya kita menjadi orang bertakwa. Makanya pengikut aliran sesat itu landasannya mereka itu adalah hawa nafsu. Meskipun mengatasnamakan Islam, pakai dalil-dalil Quran dan Sunnah, tapi hanya sifatnya untuk pembenaran, bukan mereka dalam rangka mencari kebenaran. Makanya Allah berikan satu kaidah, ya, dalam surat An-Nisa ayat 115, supaya kita tidak terjerumus ke dalam aliran sesat. Ya, Allah menyebutkan wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira.
Barang siapa yang menentang Rasulullah setelah datang kejelasan baginya. Berarti orang itu tidak mengikuti ajaran Nabi. Ini indikasi orang aliran sesat itu. Dia menyalahi ajaran Nabi SAW. Kemudian yang kedua, wayattabi' ghaira sabil mu'minin. Orang itu enggak mau ngikuti jalan kaum mukminin. Siapa kaum mukminin pada saat ayat itu turun? Para sahabat radhiyallahu anhum. Makanya syarat pertama mengikuti ajaran Rasulullah, syarat kedua harus mengikuti ajaran para sahabat radhiyallahu anhum, mengikuti jejak para sahabat radhiyallahu anhum. Maka apabila dua kriteria ini tidak terpenuhi oleh suatu kelompok atau suatu aliran, maka kemungkinan dia berada dalam aliran sesat. Makanya hati-hati, perhatikan rukun imannya, rukun Islamnya, ya, cara ibadahnya, ya, sumber yang dipakai oleh mereka, perhatikan. Apakah mereka mengikuti Al-Quran, mengikuti Sunnah, mengikuti ijma' sahabat, ya, mengikuti qiyas, ya, dan yang lainnya dari ajaran yang tersampaikan oleh Rasulullah, para sahabat dan para salafus saleh itu. Karenanya barakallahu, disinilah pentingnya kita menyadari jangan sampai kita terbawa kepada aliran sesat meskipun mereka mengucapkan la ilaha illallah, tetapi kemudian hidup mereka, cara pandang mereka, pola beragama mereka tidak sesuai dengan diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka orang seperti ini tidak termasuk hadis Nabi SAW ini. Nah, karenanya begitu pula mereka yang kemungkinan hidupnya penuh dengan kemaksiatan, perintah Allah ditinggalkan, larangan dikerjakan, orang-orang yang kemudian menjadi fasik. Kalau mereka tidak bertaubat kepada Allah, mereka dalam bahaya. Karena itu barakallahu, makna daripada man qala la ilallah yabtaghi bidzalika wajhallah, maknanya betul-betul mereka ini yakin terhadap la ilaha illallah nafyan wa itsbatan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kemudian dia tunduk kepada Allah, mengikuti syariat Allah, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan jejak para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga kemudian mereka berjalan ke arah jalan yang lurus, dasarnya ilmu dan amal saleh. Sehingga dengan itu maka Nabi menyebutkan al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah, a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza. Ya, dalam riwayat Bukhari dan yang lainnya Nabi mengatakan iman itu ada 60 cabang lebih atau 70 cabang lebih. Yang tertinggi adalah la ilaha illallah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri, gangguan dari jalan kaum muslimin. Makanya ada ungkapan juga yang menyampaikan dalam riwayat itu, satanqadi ural islami urwatan urwatan kullama inqatat urwatan tashabbatan nasu bima ba'daha awwaluha as-salah wa akhiruha al-hukm wa akhiruha as-salah, awal hukum wa akhiruha as-salah. Jadi tali-tali Islam ini akan lepas satu persatu. Setiap kali lepas orang akan berbeda dengan berikutnya. Maka yang pertama kelepas adalah hukum, yang terakhir lepas adalah salat. Makanya jangan sampai kita terlepas dari dua ini, hukum Islam dan salat itu menjadi ukuran daripada seseorang lepas tidaknya dari ikatan Islam ini. Karena itu barakallahu sekalian, pentingnya kita menyadari terhadap keyakinan kita kepada Allah yang itu didasarkan kepada tiga hal. Landasan adalah iman yang ada di dalam kalbu kita ini, dan itu ada 24 langkahnya. Ada rasa cinta, rasa harap, rasa takut, tawakal. Semua itu adalah keimanan dalam kalbu yang terkait dengan Allah SWT. Kemudian ada 7 hal yang terkait dengan lisan kita. Kita dakwakan, kita sampaikan, kita baca Quran, kita baca zikir, kita baca doa. Nah, itu semua bagian daripada ucapan lisan yang terbangun dalam keyakinan la ilaha illallah, sehingga semuanya kita arahkan untuk mencari ridha Allah, ya. Makanya kalau kemudian kita menghadapi tamu, menghadapi orang, jangan lupa untuk selalu kaitkan dirimu dengan Allah SWT. Nah, yang ketiga adalah segala bentuk perbuatan kita. Ada 38 perbuatan kita yang itu berdasarkan kepada keyakinan la ilaha illallah, sehingga kemudian kita sholat, kita zakat, kita haji, kita berjihad, kita bersedekah, kita berdakwah, kita melakukan langkah-langkah dalam kehidupan ini dalam rangka untuk li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah la ilaha illallah, sehingga orang menjadi mengerti, sehingga orang kemudian meyakini, sehingga orang mengharapkan selalu kepada Allah, sehingga hidupnya akan diridai oleh Allah, dunianya selamat, akhiratnya akan kemudian mendapatkan penghargaan yang namanya surga itu. Karena itu barakallahu, disinilah pentingnya ucapan Nabi ini sebagai satu panduan buat kita. Jangan sampai kita masuk neraka.
Makanya ayo kita tingkatkan dari muslim menjadi mukmin. Seperti Allah ungkapkan dalam surat Al-Mu'minun dari ayat 1 ayat sampai 11 itu kan. Syarat-syarat orang beriman itu supaya qad aflahal mu'minun. Telah sukseslah orang-orang mukmin itu. Apa itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka yang khusyuk di dalam salatnya itu. Nah, apakah sudah khusyuk salat kita ini? Kata Nabi, awwalu ma yurfa'u minal ilmi al-khusyu'. Ilmu yang akan pertama kali diangkat oleh Allah adalah hilangnya rasa khusyuk. Sehingga kalian temukan banyak orang salat tapi sedikit yang khusyuk. Nah, khusyuk itu ditandai dengan apa? Konsentrasi di dalam salatnya menghadap Allah, tidak memikirkan yang di luar salat. Kemudian dalam salat itu dia lakukan dengan rukun, syarat, wajib dan sunnahnya. Kemudian dengan penuh ketenangan, ya, dengan penuh keyakinan, dan kemudian orang itu tidak banyak gerak. Sebab kata Al-Auza'i melihat orang yang sholatnya banyak gerak itu, beliau berkomentar, lahu khasya'a qalbu hadha la khasya'at jawarihu. Kalau orang itu khusyuk sholatnya, maka akan tenanglah tubuhnya. Makanya para sahabat anhum, kalau mereka sholat itu dalam riwayat disebut, kalaupun ada burung di kepalanya, burung itu tidak terbang karena memang kondisinya dia sangat tenang sekali. Sehingga karena itu khusyuk dalam kalbunya, khusyuk dalam konsentrasi pikirannya, dan tenang di dalam tubuhnya dalam melaksanakan perintah Allah yang bernama salat itu. Itulah tanda orang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Orang beriman itu orang yang jauh dari yang sia-sia. Kita punya waktu 24 jam. Rata-rata orang tidur 8 jam. Kemudian beraktivitas mencari dunia 8 jam. Terus 8 jam untuk apa lagi? Jangan sia-siakan waktumu. Gunakan untuk yang bermanfaat. Galilah ilmu. Dalilnya ilmu agama ini. Kemudian laksanakanlah amalan-amalan agama ini. Kemudian berbuatlah sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah. Jauhkan dirimu dari kemaksiatan. Isilah hidupmu dengan dakwah, dengan yang memberikan manfaat kepada orang lain. Sehingga arti hidup ini terasa betul bernilai. Ya, sehingga karenanya barakafikum, inilah yang sebenarnya menjadikan orang beriman itu bukan cuma baik buat dirinya, tapi dia juga baik kepada orang lain. Bahkan yang sia-sia dia tinggalkan. Ya, apakah musik-musik, apakah itu main-main yang enggak ada gunanya, begadang yang sebagainya itu. Tinggalkan yang enggak ada gunanya itu. Isi hidupmu dengan sesuatu yang bernilai. Nah, ini diantara ciri orang beriman. Ya, waladina hum lizakati fa'ilun, dan mereka yang kemudian menunaikan zakatnya, maknanya dia berusaha dalam hidup sehingga ekonominya maju, sehingga dia berzakat. Kalau salat itu adalah hablum minallah, zakat adalah hablum minan nas. Ya, kalau tadi dia menjauhkan diri daripada hal yang sia-sia, maka itu sungguh merupakan suatu kepentingan pribadi dia. Tapi ketika terkait dengan zakat, maka itu terkait dengan orang lain, hablum minan nas. Makanya kita diisyaratkan bahwa orang beriman itu manfaat buat orang lain ditandai dengan apa? Dia mengeluarkan zakat. Dan zakat itu akan diperoleh setelah dia berusaha keras untuk meningkatkan ekonominya sehingga dia bisa berbuat yang terbaik, menghasilkan kekayaan yang dalam setahun itu paling tidak 85 gram emas yang dia keluarkan 2,5% untuk dikeluarkan zakatnya buat mereka yang membutuhkannya. Nah, barakallahu inilah tanda orang beriman, dia bernilai. Ya, waladina hum li furujihim hafidun. Orang beriman itu menjaga kehormatannya, tidak pacaran, tidak selingkuh, tidak melakukan perbuatan-perbuatan dilanggar oleh Allah, tetapi illa ala azwajim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Tapi mereka punya istri disalurkan dengan cara yang benar, melalui pernikahan. Begitulah orang mukmin itu. Walhasil silakan dilihat dari 1 sampai 11 sampai pada ayat ulaika humul warithun, mereka itulah yang akan mewarisi apa? Alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun, yang mereka akan mendapatkan warisan surga, ya, firdaus. Di sana mereka akan menikmati kenikmatan abadi. Barakallahu, karenanya jangan sampai kita tidak masuk dalam bagian surga yang dijanjikan Allah, dan jangan sampai kemudian kita diperingatkan untuk tidak menyentuh api neraka selama ini kita berpegangan dengan la ilaha illallah sebagai al-urwatul wuthqa, pegangan yang kuat, supaya kita tetap menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya,
Dengan cara itu insya-Allah kita menjadi hamba yang hidupnya cuma satu, seperti kata Allah dalam surat Al-An'am ayat 162, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan, salatku, ibadah kurbanku, mati dan hidupku untuk Allah. Dengan itu insya Allah kita siap kembali kepada Allah setelah kita berusaha dalam hidup ini sebaik-baiknya mencari ridha Allah, sehingga mudah-mudahan kita semua diberikan husnul khatimah dan dijauhkan dari neraka dan dimudahkan dimasukkan ke dalam surga sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Qul qali hadza wassalamualaikum wasallam Muhammad, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.